Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back. Gue tuh sebenarnya paling males ya yang namanya adu penalti ya. Apalagi kalau misalnya kita ngejagoin salah satu tim gitu. Sebelum lanjut, yang aku cinta dan dukung timnas harus subscribe. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Mantap. Itu. Putar Madrid. Yang bilang ini piala-piala yang nggak perlu diikutin itu loh. Oh, Ini emang ada ya? Ini kan piala ini kan? Piala AFF kan? AFF. Ya maksud gue kan? Piala Ciki Ya, dibilangnya. artinya senior juga ngapain lagi? Kita lebih baik di Asia apa? Bukti segininya juga kita lolos ke final. Ini udah 2-3 loh. Iya. Jadi maksud gue ya apapun yang diikuti dan turnamen ini kan kawasan kan. Gitu. Ya lo mau gimana mau jadi macan di level berikutnya kalau di sininya lu nggak konsisten untuk lu juga kuasai kan gitu. Iya. Nah ini buktinya seemosional itu kemenangan ini. Nggak biasa-biasa juga tuh tadi. Iya. Si coach dan staffnya juga kayak World Cup juga ini. Iya. Gitu loh. Kalau emang ini hanya formalitas untuk menuju yang Piala Asia, tadi udah lolos biasa aja dong. Harusnya. Tadi kan buktinya juga kelihatan ini sangat berarti banget gitu. Iya. Jadi mulai sekarang gue stick dan konsisten. Dari lu orang pada bilang gak penting lagi, kan gue bilang ada beberapa juga pandit yang di sini kan juga pokoknya ya ketika itu kita ikuti ya kita harus targetnya di situ harus yang paling maksimal gitu. Iya, kayak tim-tim yang misalnya Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa tentu kita juara. Dan tadi saya senang hoki juga skor di adu penalti. Bagus skornya hoki. Ya kita menang 7-6. Ya saya berharap tim melakukan 3 hal sekarang bersama Coach Gerald. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua udah kecapean. Recovery, jangan sampai ada cedera tambahan karena kita kehilangan 2 pemain inti. Ya, yang kedua mungkin juga evaluasi, karena saya yakin tim Vietnam juga menyiapkan strategi tersendiri. Yang ketiga ya kembali semoga Jen sama Hoki dengan gol yang dia ciptakan hari ini ya bisa lebih confidence. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga gitu ya. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Saya bukan tipe pemimpin yang nyalain anak buah. Kemarin saya bilang kalau mau hujat saya, hujat PSSI, jangan hujat tim nasional. Gue tuh sebenarnya paling males ya yang namanya adu penalti ya. Apalagi kalau misalnya kita ngejagoin salah satu tim gitu. Kayak Indonesia lawan Korea waktu itu. Terus gue sebagai fans Itali kayak Itali lawan Inggris. Kayak bener-bener ada rasa di perut tuh yang gak enak gitu boy. Ini gue mau bahas soal adu penalti timnas tadi. Terutama penendang kelima kita, Hoki Caraka. Mari kita bahas boy. Gue tadi udah yakin banget nih penendang kelima kita tuh Hoki Caraka. Dan feeling gue dia akan datang dengan beban yang sangat berat sekali boy. Karena andai ini nggak gol, selesai kita. Coba lu kebayang gak sih yang ada di pikiran Hoki pas dia nendang penalti ini? Dia kepikiran orang-orang yang komen-komen kemarin, kepikiran yang orang-orang cemen yang dia somasi. Tapi lihat eksekusinya boy, dingin banget. Dan setahu gue nih sebagai NPC sepak bola nih, ketika adu penalti beban itu ada di pundak pemain.
Dan sebagai pemain timnas Indonesia, as you know ya, ketika bikin kesalahan sedikit langsung diserang sama orang-orang jarang makan enak. Lu kebayang gak sih apa yang ada di pikiran mereka pas mereka mau nendang penalti, boy? Dan lu pada yang udah jarinya udah pada siap buat nyerang tuh, kepikiran gak sih kalau lu yang nendang, boy? Mules, gue jamin mules. Ya tapi untungnya timnas kita berhasil menang dan bisa melaju ke final. Untuk review match gue udah bahas sebelum ini, boy. Silakan dicek ya. Semoga timnas kita nggak perlu adu penalti lagi lah ya. Perut gue kagak enak, perut gue kalau harus ngadepin adu penalti gini. Gimana pemain yang di lapangan tuh? Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Jangan lupa di follow, boy. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Thailand malam ini secara dramatis melalui babak adu penalti. Yaps, pertandingan sengit antara Indonesia dan Thailand hingga ke babak extra time dan tidak mengubah skor, di mana skor berakhir 1-1. Dan di babak adu penalti, Timnas Indonesia U23 berhasil unggul dengan skor akhir 7-6. Dan dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam di babak final besok, di mana akhirnya momen ini terulang kembali. Setelah di edisi sebelumnya, skuad Garuda bertemu dengan Vietnam juga, guys. Namun sayangnya kita kalah di babak final. Dan inilah saatnya Timnas Indonesia U23 membalas kekalahan itu dan meraih gelar juara Piala AFF U23 kali ini. Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pemain Timnas Indonesia U23 yang udah sangat bekerja keras malam ini. Dan semoga semua kekurangan di pertandingan ini bisa diperbaiki oleh Coach Gerald Vandenbroek saat bertemu Vietnam di babak final nanti. No need to carry them. Just like that. Okay, siap.